Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang mulia dan malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali membaca kitab Ta'limus Sibyan Bighayatil Bayan, salah satu kitab yang dikarang oleh beliau, guru beliau, yaitu Tuan Guru Saleh Hambali Bengkal, yang di pertemuan minggu lalu atau malam Jumat yang lalu kita sudah membaca salah satu daripada hal-hal yang dapat mewarisi cepatnya menghafal, baik itu menghafal pelajaran atau menghafal yang lainnya. Malam Jumat yang lalu, almarhum pengarang kitab Tuan Guru Saleh Hambali Bengkal pernah memberikan pelajaran di dalam tulisannya. Pelajaran tersebut adalah sebuah kisah yang dimana kisah ini adalah pengalaman hidup daripada salah satu imam madhab yang saat ini kita anut dan salah satu madhab yang paling banyak dianut di Indonesia. Salah satu kisah yang terjadi atau pengalaman yang terjadi kepada Imam Asy-Syafi'i, yang di dalam kitab beliau ini, di dalam kitab Ta'limus Sibyan, Tuan Guru Saleh Hambali Bengkal menceritakan tentang pengaduan Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya, ya, pengaduan, curhatan Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Di dalam teks Arabnya meni bahasanya, syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syaqautu ila waqi'in, saya mengadu, saya bercerita. Ini katanya Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya. Syaqautu ila waqi'in, saya bercerita atau saya curhat atau saya mengadu kepada guru saya yang bernama Imam Waqi'. Su'a hifdzi, tentang jeleknya hafalanku. Su'a hifdzi, tentang jeleknya hafalanku atau tentang buruknya hafalanku, su'a hifdzi. Kemudian setelah bercerita, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, setelah saya bercerita tentang jelek dan buruknya hafalanku, maka guruku Imam Waqi' berkata atau memberikan petunjuk kepadaku supaya saya meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku Imam Waqi' berkata kepadaku, hendaklah engkau meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan guruku memberitahuku atau mengabarkan kepadaku, menjelaskan kepadaku, katanya Imam Asy-Syafi'i, annal ilma nurun, bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa ahbarani bi annal ilma nurun, dan guruku Imam Waqi' memberitahuku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi,
Dan sesungguhnya cahayanya Allah berupa ilmu tidak mungkin akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Tidak mungkin akan ditaruh di tempat-tempat yang kotor. Ya, ilmu adalah nurullah, nur, cahayanya Allah, dan tidak mungkin cahaya Allah itu akan berada di tempat-tempat yang kotor. Begitulah. Untuk malam ini kita lanjutkan kepada satu pertanyaan. Apa yang menyebabkan lupa? Apa yang menyebabkan lupa? Kemudian beliau di sini Tuan Guru Saleh Hambali Bengkel memberikan jawaban yang menyebabkan lupa, yaitu berbuat maksiat. Yang menyebabkan lupa atau cepat lupa adalah berbuat maksiat. Banyak melakukan dosa, banyak dosa, berbuat maksiat. Kalau sudah berbuat maksiat otomatis dosa, banyak dosa. Kemudian yang selanjutnya cinta dunia. Ya, cinta dunia. Cinta dunia. Cinta dunia. Ini salah satu yang menyebabkan cepat lupa, terutama bagi anak-anak tahfiz, hafiz dan hafizah ini ya. Cinta dunia, dendek anganan hapim doang lek balik, dendek bareh telpon inak mina atau ngak HP tio melihat kedek HP. Yang ujung-ujungnya nanti ketika HP-nya diambil, ustazahnya yang disalahkan. Padahal inak nebeng. Cinta dunia. Kalau mau cepat hafal atau kalau mau hafalannya kuat, muttaqin. Ya rana, hafalan yang kuat itu disebut dengan mutqin. Kalau mau hafalannya kuat maka kurangi itu. Kurangi itu. Dan salah satu yang menyebabkan cepatnya hafal dan kuatnya hafalan adalah semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Di dalam sebuah buku saya pernah baca salah satu hal yang harus kita punya supaya kita cepat hafal adalah semangat yang kuat. Dan kita disuruh untuk membayangkan sesuatu yang besar tentang hafalan itu. Ya, bayangan. Misal mau hafal nani 30 juz, ini mulai bayangan mau kelema hadiah umroh, ndak apa-apa itu menjadi sebuah semangat. Ya. Misal sekarang kalau saya khatam 30 juz, kemudian saya akan diberikan hadiah, dibelikan motor misalkan, bayangannya. Tidak apa-apa itu, dijadikan sebuah semangat supaya semangat dalam menghafalnya semakin tinggi. Itu salah satu faktor. Salah satu faktor supaya kita cepat hafal dan kuat hafalannya adalah selain semangat yang tinggi, juga kita disuruh membayangkan sesuatu yang tinggi dengan hasil hafalan tersebut. Cinta dunia ya. Salah satu yang menyebabkan cepat lupa cinta duni. Cinta duni. Kemudian yang selanjutnya yang menyebabkan cepat lupa banyak bimbang dan pertimbangan. Banyak bimbang. Lamun bahasa naneno galau. Galau. Terlalu sering galau. Sekedik-kedik pinak dirin galau. Padahal di narak jan galauan sebenar. Narak jan galauan lagu ya wah sengaja pinak-pinak dirin galau. Karena kalau tidak galau tidak dianggap keren. Tidak keren. Bimbang, banyak bimbang. Banyak bimbang. Ustazah, banyak bimbang.
Banyak bimbang yang menyebabkan lupa. Selain banyak bimbang, banyak pertimbangan. Terutama ini yang anak-anak tahfiz, pertimbangannya banyak sekali ketika akan menghafal. Dia mencurhat sekali, ustaz, misal meni, misal apal nani bareh lupa berembi no ustaz, hukum sintanyakan, apal sudah berembi antam mampu apal, hafalkan dia. Demek kapal nani ustaz bareh, demek pindah jok hafalan yang lain, lupa kesana, tidak jadi masalah lupa itu. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk murojaah, mudzakarah. Tidak apa-apa lupa, yang penting sudah dihafal. Ada lagi yang curhat, kan katanya ustaz kalau kita menghafal Quran terus lupa atau mau dosa ini. Saya kena mana? Narak dengan kena mana? Tidak ada seperti itu. Hafal sudah. Quran itu dihafal. Masalah lupa itu nanti bisa dikembalikan dengan murojaah. Lupa itu biasa karena kita manusia. Manusia itu tempatnya lupa. Apalagi ini jam apal bukan kata sembarangan, bukan kalimat yang sembarangan, yang mudah dihafal. Itu tantangannya. Menghafal Al-Quran itu tantangannya ya cepat lupa, karena bukan kalimatnya manusia. Ya, itu keagungannya Al-Quran, bukan kalimatnya manusia. Seandainya kalimat manusia cepat menghafal. Seperti kata-kata yang ini, yang kata-kata Imam Asy-Syafi'i tadi, saya sekedar lihat saja tadi langsung hafal. Itu kata-kata manusia. Ya, itu keagungan Al-Quran, tidak mudah dan tidak cepat untuk dihafal, butuh perjuangan, butuh semangat yang tinggi untuk dihafal. Deme muhafal lemak lupa malik hafalan, deme muhafal lupa malik hafalan, murojaah, karir. Semakin sering diulang, semakin nempel hafalannya. Apalagi hafal 30 juz. Wah, juz 30 juz 114 surat dihafal. Dan yang dihafal itu tidak main-main ya. Tidak main-main lafaznya yang dihafal. Kalamullah yang dihafal, bukan kalamnya manusia. Kalamullah. Jadi tidak main-main ya. Itu sebabnya butuh perjuangan, butuh semangat yang tinggi, dan butuh keistiqomahan. Istiqomah dendek demen lupa nani sengkah meling apalan. Terutama yang tahfiz ini, saya tahun ngapal selembar-lembar diri engkahan. Ya, Khairun Umam Fitriani, setiap dicek enggak diri 200 ayat 200 Ustaz. Minggu yang besok sampai 200 Ustaz. Minggu besok lagi 200 malik. Sebulan hafal sampai ayat 200. Ya, enggak pernah ada tambahan. Tiba-tiba besok ada tambahan arak 2 ayat 1 minggu. Ya, resiko mengambil tahfiz itu harus siap menghafal, harus siap diperintah, harus siap mengikuti aturan. Nedemen bawa kerasan ustazah curhat, ya. Demen hukum si ustazah ndeng ngapalan cerita rasa lain curhat ya ember bewihin. Ya Harun Umam, bayaran Harun Umam daran teh. Bukan pelila sebut taran. Demen cek kapalan ayat 200. Minggu besok 200 malik. Nah, supaya tidak 200, insyaallah minggu depan ayat 286. Nah.
Tengah no. Yang menyebabkan lupa cinta dunia, banyak bimbang dan banyak pertimbangan. Sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa tidak seyogianya bagi orang yang berakal mencintai dunia karena ia memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Ya. Ini katanya beliau, Tuan Guru Saleh Hambali Bengkel. Sesungguhnya orang yang berakal adalah orang yang tidak lebih mengutamakan dunia, ya, karena dunia itu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kanggo teman lek dunia, akan tetapi jangan itu yang menjadi hal yang utama. Ya, saat ini hal yang utama bagi kita, bagi para santri dan santriwati adalah belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Orang tua menitipkan kita di tempat ini supaya kita tidak seperti mereka. Bagi orang tuanya yang mungkin petani, maka orang tua yang petani itu menitipkan anaknya di tempat ini, yang seandainya menjadi petani juga akan tetapi petani yang berilmu. Bagi orang tua yang orang tuanya guru, menitipkan anaknya di sini, yang seandainya nanti anaknya menjadi guru yang kualitasnya jauh lebih baik dan lebih bagus daripada dia. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Darah orang tua itu menitipkan anaknya di pondok dengan tujuan yang tidak baik. Pasti semuanya bertujuan baik. Lagu arak doang orang tua wali sak kangen anak ndek ieu entan kangen. Ya, ndek ieu entan kangen. Banyak orang tua yang belum siap memondokkan anaknya. Ya, belum siap menerima resiko anaknya di pondok. Banyak sekali. Bisa dikatakan 70% dari anak-anak ini. Banyak orang tua wali yang belum siap memondokkan anaknya secara 100%. Buktinya apa? Belum 40 hari wah tejengok. Ya, aturannya di saat penyerahan kemarin harus lebih 40 hari baru boleh dijenguk. Lagu arak bayi saat datang jengok, itu artinya belum siap orang tuanya mondokkan anaknya. Ya, layamak lamun melece anak, jangan salahkan pondok, salahkan diri sendiri karena sudah tidak mengikuti aturan pondok. Ya, itu yang pertama yang perlu kalian kasih tahu kepada orang tuanya. Lamun tetu tekanan sedengan toa mondok di sini, lepas sudah. Berikan kepercayaan kepada beliau dan kepada tangan-tangan beliau. Ini seperti orang yang tidak percaya, ya, seperti orang yang tidak percaya memondokkan anaknya di sini, akan tetapi dia tidak mengikuti apa yang menjadi aturan di pondok ini. Bahkan yang lebih tidak masuk akal lagi, orang tua sin kangen gati anak sama mondok nu, sampai atongan anak na HP, santer sin kangen cerita, ya, deduk entan beng anak na HP atongan, kangen lalu, padahal HP itu yang akan merusak anaknya. Itu artinya belum siap untuk mondokkan anak, bawa pulang, biar puas di rumahnya pegang HP. Ya, resiko mondok harus siap mengikuti aturan pondok. Telang kepem dendek jelap lalu badak jok dengan toa, merusak nama pondok. Itu resiko orang mondok. Ya, telang pakaian dendek jelap lalu badak, peten dulu. Telang sambal dendek jelap lalu badak, tersedak kunci lemari, bercerita dengan toa. Semua kejelekan di pondok Anda umbar keluar. Ya, itu artinya bahwa orang tua Anda bareng macam ngudin nge-SMS terus jok pengurus pondok. Ya, macam ngudin nge-SMS.
yang orang tua Anda tidak sadari ketika sudah SMS dengan kata-kata yang tidak-tidak, maka keberkahan ilmu yang Anda akan dapatkan itu dapat dipertanyakan. Ya, dipertanyakan. Sulit menjamau ilmu yang berkah jika orang tuamu tidak mempercayakan secara sepenuhnya anaknya di pondok ini. Karena Nabi bahasanya beliau Al-Mukarram ayahanda sering menyampaikan, keberkahan ilmu yang akan engkau dapatkan tergantung seberapa besar keyakinanmu terhadap guru-gurumu. Ya, lamun dek yakin elek pondok ini tidak usah mondok di sini, karena percuma kalau tidak yakin, karena engkau tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah. Akan tetapi kalau engkau ingin mendapatkan ilmu yang berkah, maka yakinkan diri Anda, mondok di sini, niatkan diri Anda untuk belajar di sini secara sepenuhnya. Ya, ingatkan kepada orang tua Anda supaya dendek terlalu nyenye lalu, dendek terlalu banyak bicara. Jangan terlalu mendikte pondok. Pondok sudah punya aturan, asrama sudah punya aturan. Ya, lama memilih buat aturan orang tuanya, bawa anaknya pulang biar diatur sendiri di rumah. Padahal sudah tanda tangan matre ya, mengikuti aturan semua katanya. Lagu ujung-ujungnya bareh macam monen ngerumun. Arak saatongan anak napi, arak saatar nanak bukan pada waktunya dan lain sebagainya. Nah, itu yang merusak sebenarnya. Secara tidak sadar merusak aturan, dan secara tidak sadar dia akan menghilangkan berkah ilmu anaknya itu. Ya. Saya sampaikan lagi satu hal yang menjadi catatan saya, yang saya langsung catat menjadi sebuah caption di fotonya beliau. Beliau Tang Guru kita, Dato' Ayahanda, beliau pernah berkata, keberkahan ilmu yang engkau dapatkan tergantung kepada seberapa yakin dirimu terhadap gurumu. Ya, berembe keyakinan lek gurum, ya wah berkah jam mau. Keberkahan ilmu yang akan engkau dapatkan tergantung kepada seberapa besar keyakinanmu terhadap gurumu. Lamun loe lalu raos nyangkem tajah ya, ndek berkah wa ilmu, ndek berkah ilmu. Loe raos nyangkem tajah ndek berkah ilmu. Karena itu, karena bicaranya Anda ketika belajar itu menunjukkan ketidakyakinan Anda terhadap ilmu dan kepada orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Ya, dengar, buat itu, catat itu. Bahasanya beliau itu dicatat di bukunya. Keberkahan ilmu yang akan engkau dapatkan tergantung kepada seberapa besar keyakinanmu terhadap gurumu atau guru-gurumu. Jangan sering meremehkan ustadz dan ustazahnya. Ya, jangan menyepelekan ustadz dan ustazahnya. Jangan menganggap tidak ada ustadz dan ustazahnya, jimin nyengkeun ngajahan. Dengar, ngengil bae. Nggih. Itu pesan dari beliau almarhum Tang Guru Saleh Hambali Bengkal. Salah satu orang itu dikatakan sebagai orang yang berakal adalah ketika dia tidak lebih mengutamakan dunia, karena dunia mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Cinta dunia menyebabkan hati menjadi gelap. Ya, cinta dunia menyebabkan hati menjadi gelap, menyebabkan hati menjadi galau. Apalagi cinta cowok termasuk dunia. Ya, cowok itu termasuk dunia. Cowok atau cewek, dunia doa. Ya, dunia, dua-duanya dunia. Alam, dua-duanya alam, dunia.
Cinta dunia menyebabkan hati menjadi gelap, menjadi galau. Yang berlebihan ya, cinta dunia yang berlebihan itu dapat menjadikan hati kita gelap. Dan cinta akhirat menyebabkan hati menjadi terang sebagaimana terlihat dari manfaat salat. Sebagaimana terlihat dari manfaat salat. Oleh karenanya cinta dunia mencegah kebajikan dan cinta akhirat membawa kebajikan. Ya, cinta dunia mencegah kebajikan. Ya, benar. Cinta dunia mencegah kebajikan. Benar-benar ngingil ini. Udah ini ngingil adik. Ini engkau ngingil lalu. Sadaud bayan. Ngingil. Pada ketuaan apalan ayat 200 sunin. Minggu lemak 200 malik. Adik yang muda ini ayat 200 doang kan. Sadaud nyebun burung kan. Oleh karenanya cinta dunia mencegah kebajikan. Ya, gara-gara cinta dunia borong ngapalan. Ya neni, cinta dunia borong ngapalan tedam gawe suruh murajaah pagi tedam gawe beselangkah lek bebucu. Ini suruh baca juz 30 mudin lawal sebut diri tedam pegawaian. Yaran cinta dunia. Kemudian di sekolah enggak nasim telik, mama liwat doang julung kelas. Ya wah. Demen lewat mama, ya semangat julung kelas. Cinta dunia mencegah kebajikan. Demen yang berajah dalam kelas lewat dengan mama, mulai cengi-cengi terus. Nutuk ngepen semuanya. Itu namanya cinta dunia. Cinta dunia mencegah kebajikan dan cinta akhirat membawa kepada kebajikan. Cinta akhirat ketika belajar fokus mendengarkan pelajaran membawa kebajikan. Nah, jaran kebajikan no. Lamun nyeket ngaji, fokus ngaji, jaran cinta akhirat. Nggih. Nah, dedek ngengil. Nyengkeun teh ngaji, fokus ngaji julu andang, dedek rasa andang. Jangan lihat saya, dengarkan ilmunya. Ya. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Unzur man qala wala tanzur. Dengarkan atau lihat apa yang saya baca dan saya sampaikan. Jangan lihat saya. Ya. Dengar. Ustazah. Dengar. Cinta akhirat membawa kepada kebajikan. Berbeda contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Ngaji, fokus ngaji, itu namanya cinta akhirat. Membawa kebajikan. Ngaji, dendet ngobrol, coba batur, arasa empuh batur, arasa nulis, arasa endeng kertas, arasa endeng pulpen. Salat yang khusyuk dan menuntut ilmu dapat menghilangkan cinta pada dunia. Nah, ini solusinya. Solusi salah satu cara kita mengikis cinta kita terhadap cinta dunia adalah salat yang khusyuk. Berusaha salat khusyuk ya. Timak menjak ndek tahu khusyuk. Karena khusyuk itu sulit. Khusyuk itu sulit.
Tingkatan khusyuk kita adalah ketika sholat fokus pada bacaan, itu sudah khusyuk sudah. Kita ya, sholatnya kita. Khusyuk kita ketika kita sholat fokus pada rukun sholat dan bacaan sholat, sudah khusyuk sudah. Khusyuknya kita, bukan khusyuknya para ulama yang waliyullah itu, bukan khusyuknya para sahabat. Yang para sahabat khusyuknya adalah walaupun dicabut anak panah di betisnya tidak terasa karena saking khusyuknya. Ya, salat. Itu khusyuknya para sahabat ketika salat. Anak panah yang tertancap di betisnya ketika dicabut dalam salat tidak terasa, darah idam. Saking khusyuknya dalam salat. Itu khusyuknya para sahabat dan para ulama. Kalau kita alhamdulillah fokus dalam bacaan salat, alhamdulillah ya. Demi takbiratul ihram, kemudian kita baca kabirong, kemudian setelah kabirong baca al-fatihah, setelah baca fatihah kita membaca ayat atau surat. Alhamdulillah, dengan bacaan-bacaan tersebut cukuplah kita khusyuknya sampai di sana. Ya. Akan tetapi kita selalu dianjurkan supaya berusaha khusyuk seperti khusyuknya para sahabat. Ya. Khusyuknya para sahabat. Mengamalkan ihsan. Mengamalkan ihsan. U'budullah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu yang diamalkan ketika beribadah. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah engkau sedang diawasi. Itu salah satu cara kita belajar untuk khusyuk. Ya, khusyuk ketika beribadah seolah-olah kita sedang diawasi. Lagu dendek bayangan nganjeng, yang nganjeng nenek kaji awasi. Jangan bayangkan seperti itu. Jangan. Lamun bayangan seperti manusia salah kita. Perembe ruwe nenek kaji nganjeng awasim seperti satpam munim. Salah no. Ya. U'budullah ka'annaka tarah. Fa illam yakun tarah fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka sesungguhnya bayangkan dirimu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi catatan, jangan bayangkan diri Anda sedang diawasi seperti satpam yang sedang berdiri di samping Anda atau depan Anda. Salah kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa juga yang menyebabkan lupa? Kemudian dijawab, yaitu makan kuzbarah. Makan kuzbarah, ketumbar yang basah. Ini juga menyebabkan lupa ya. Makan ketumbar, lagu ndarak na badik nani kakan ketumbar. Kemudian makan buah apel yang masam, pedis Deman lagu pedis itu. Deman gati. Itu salah satu yang mewarisi lupa. Dendek lalu boleh berujak sekali dua lagu dendek, ia jadi hobi. Kemudian melihat orang yang digantung, oh ini menyebabkan lupa juga ini. Melihat orang yang digantung, mungkin sebabnya kita akan trauma dan kita akan terbayang itu terus ya. Melihat orang yang digantung. Kemudian membaca tulisan pada batu nisan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Ta'limul Muta'allim. Hal-hal yang mewarisi lupa, salah satu di antaranya membaca tulisan di batu nisan. Ya, baca arandengan, wafat, tahun, tanggal, yang meninggal Muhammad, wafat, tahun, semeni. Itu menurut para ulama mewarisi lupa, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitabnya ini,
dan sebagaimana yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kemudian berjalan antara tambatan tali unta. Ya, berjalan antara tambatan tali unta. Lamun telampak elek bawa tali nono. Misal seperti kita berjalan di bawah jemuran. Ya. Apalagi narak daleman. Yang kan terjeluk itu ada daleman yang sedang dijemur, ya tom lewat letolati. Seperti itu berjalan di bawah tambatan tali unta. Tahu maran tambatan tali unta? Tali nonte. Saknya jari tali nonte no. Yang ngenta tegal sepen ya tom lampak tu. Kemudian membuang kutu yang hidup di atas bumi. Gutum. Lamun luwek gutum kur. Betuan batu gilian. Ya, lamun luwek lalu girang begitu. Ya, membuang kutu yang hidup di atas bumi. Ini juga mewarisi lupa. Dan berbekam pada bagian depan kepala. Tahu marang bekam? Betanggik lamun bahasa Sasak. Bekam, geram dia tak bekam. Mengeluarkan darah kotor itu dengan cara disedot itu. Bekam. Ada alatnya seperti gelas-gelas, tertunjuk kulit menggunakan silet, pasang itu, kemudian disedot darahnya, keluar darah-darah yang kotor. Itu berbekam. Bekam itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara pengobatan di zaman baginda Nabi. Dan yang dipraktikkan oleh baginda Nabi adalah dengan cara berbekam. Akan tetapi bekam ini ada tempatnya, ada posisinya, tidak sembarangan. Seperti ini misalkan jangan sampai Anda berbekam di depan kepala. Ya, itu mewarisi lupa. Yang biasanya para ulama mempraktikkan bekam di mana? Di kendekok. Di kendekok ini. Ya ton bekam dua di sini. Itu namanya betanggik juga. Kalau terlalu ngantokan orangnya sekedik-kedik tedam itu juga butuh bekam. Ya. Dan bau tokol sekedik mulai ngangguk ngalak misalkan, maka itu butuh bekam. Ada posisinya di kendekok, kemudian di punggung juga posisinya. Ndek sembarangan ya, berbekam itu posisinya tidak sembarangan. Dan sunnahnya juga ada waktunya. Ndek apa sembarang waktu, ada masanya. Ada umur-umur tertentu tempat kita berbekam. Ya, ndek napa semele-mele jak bilang bulan jak berbekam, bukan seperti itu yang disunnahkan ya. Akan tetapi ada masanya. Misalkan kita pada umur berapa, kemudian nanti umur berapa lagi. Ndek bilang bulan, marak dengan besontik. Ya. Berbekam di depan kepala dapat mewarisi lupa. Kemudian yang selanjutnya adalah jauhilah semua hal yang menyebabkan lupa ini. Ini pesannya dari beliau, dari Tuan Guru almarhum Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali Bengkal berpesan di akhir jawabannya, jauhilah semua hal yang menyebabkan lupa. Makan yang pedis-pedis, kemudian makan ketumbar yang masih basah, kemudian berjalan di tambatan onta, darat lagu lete onte. Mungkin bisa dipindahkan ke yang lain ya. Mungkin sabaruno, mungkin bawa jemuran, searak, dalaman, terjeluk, mungkin bisa dipindahkan ke sana. Kemudian membuang kutu, lamun saling kutu langsung mati, tendes, dendek teteh, dendek teteh jok leleh, karena itu mewarisi lupa. Kemudian berbekam di
kepala bagian depan juga mewarisi lupa. Nah, hal-hal ini tercatat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk Al-Mukarram Ayahanda dan Umi Yain. Semoga beliau berdua diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa terus membimbing kita bersama, dan semoga beliau-beliau dipermudah dalam menjalani segala urusan dan segala cita-cita beliau. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk guru-guru kita yang lain, semua guru-guru kita, dan untuk kedua orang tua kita, semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir untuk kita, semoga kita selalu diberikan semangat dalam belajar, kita mendapatkan ilmu yang barokah, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.